Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Jadi materi yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi norma ini adalah peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah norma agama atau peraturan tentang kehidupan beragama. Jadi norma agama ini mengatur hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah maupun larangan dan juga ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Nah, untuk peraturan tersebut semuanya bersumber dari kitab suci. Tetapi sanksi yang diberikan apabila kita melanggar peraturan norma agama, maka kita tidak langsung diberikan saat itu juga sanksinya, tetapi kita akan diberikan sanksi saat ada di akhirat nanti. Ini berhubungan dengan surga dan neraka. Misalnya, jika kita tidak beribadah, maka kita tidak akan langsung mendapat sanksi pada hari itu juga, tapi nanti di akhirat kita akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah norma hukum. Jadi kalau norma hukum ini peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Jadi inti dari peraturan atau norma hukum ini dibuat oleh negara. Jadi bagaimana kita harus bertindak di dalam suatu negara, semuanya sudah diatur dalam negara tersebut. Misalnya peraturannya, setiap warga negara wajib menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Atau ada juga peraturan yang dikeluarkan negara, apabila kita mencuri maka dihukum sekian tahun penjara. Apabila kita membunuh maka kita dihukum sekian tahun penjara. Ini namanya norma hukum, norma yang dibuat oleh negara. Bisa itu dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi kalau norma hukum dia langsung dihukum saat itu juga, atau bersifat mengikat, artinya bagi pelaku yang melanggar akan dikenai sanksi seperti dipenjara atau didenda. Misalnya ada seseorang yang tidak membayar pajak, maka jika dia tidak membayar pajak maka dia akan didenda. Atau ada seseorang yang membunuh orang lain, maka dia akan dipenjara. Itu hukumannya atau sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan atau norma hukum. Yang selanjutnya, norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan ini mengatur tentang baik dan buruk yang ada di dalam diri masing-masing. Jadi yang tahu baik, yang tahu buruk itu diri kita sendiri. Jadi contohnya norma kesusilaan, sikap jujur dan adil di masyarakat, tidak memfitnah orang lain, tolong menolong, bersikap ramah dengan tetangga, dan masih banyak lagi. Nah, tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam norma kesusilaan, namun kebanyakan sanksinya adalah sanksi sosial atau dikucilkan dari masyarakat. Jadi misalnya ada seseorang di lingkungan masyarakat itu, dia itu selalu sombong, ya udah sombong saja misalnya. Sombong ini berkaitan dengan baik buruk manusia. Kalau sombong sikap baik apa sikap buruk? Ya sikap buruk. Berarti jika dia melakukan sikap buruk di lingkungan masyarakat, dia tidak dihukum penjara, dia tidak dihukum denda, tetapi dia dihukum sanksi sosial namanya. Dia dikucilkan dari masyarakat. Jadi dia nanti ya seperti tidak punya kawan di masyarakat atau dijauhi oleh orang lain. Nah, kemudian ada norma kesopanan atau norma adat. Jadi di negara kita atau di sekitar masyarakat kita ini sangat beragam, keberagaman suku, budaya maupun ras dan juga bahasa. Jadi norma kesopanan yang berlaku pun berbeda-beda pada setiap daerah masing-masing. Namun norma ini biasanya juga tak tertulis secara jelas sehingga hanya masyarakat daerah saja yang memahaminya. Sanksinya juga menggunakan sanksi sesuai adat dan tradisi. Jadi misalnya norma sopan santun. Ini contohnya sopan santun ya. Misalnya kita harus berbicara dengan orang yang lebih tua dengan menggunakan bahasa yang halus. Ada tidak peraturan yang mengaturnya? Tidak ada, tapi inilah kebiasaan yang berada di lingkungan masyarakat. Ini menyangkut sopan santun. Atau misalnya di lingkungan suatu daerah
misalnya di luar negeri nih, dengan pakaian terbuka, mohon maaf ya, dengan pakaian terbuka mereka biasa saja. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebiasaan, tetapi di Indonesia dengan pakaian terbuka itu bukan hal yang sopan, berarti dia telah melanggar peraturan atau norma kesopanan. Sanksinya pun juga tidak ada saat itu juga. Namun sanksinya bisa diberikan berupa sanksi sosial juga. Yang selanjutnya, ini adalah sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kita membahas ini? Karena Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan nanti bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejarah perumusan Undang-Undang Dasar ini sama seperti sejarah lahirnya Pancasila. Jadi dulu Jepang saat menjajah Indonesia, mereka juga berperang di Asia Pasifik. Jadi mereka ini berperang dengan tentara sekutu. Jadi Jepang ini terdesak dan mengalami kekalahan di perang tersebut, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Tapi dengan syarat Indonesia harus membantu Jepang di perang Asia Pasifik tersebut. Jadi saya akan memberikan kemerdekaan kepada kalian, tapi kalian harus membantu saya, begitulah kata Jepang pada Indonesia. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka Indonesia membantu Jepang, dan Jepang pun mempersilahkan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dan Indonesia mendirikan badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya dari badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dipertimbangkan. Jadi BPUPKI resmi didirikan pada 1 Maret 1945. Kemudian BPUPKI setelah terbentuk, mereka mengadakan sidang yang pertama, yaitu tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Di sini membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga gagasan tersebut yang sudah disepakati, yang sudah kita pelajari kemarin, dibahas lagi dalam Panitia 9. Kemudian Panitia 9 ini merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta ini kemudian akan direncanakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Piagam Jakarta tersebut disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi intinya adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tanggal 18 Agustus 1945. Maksudnya ini disahkan menjadi dasar negara. Tepat sehari setelah dibacakannya proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi pengesahan ini dilakukan oleh PPKI. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama, kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertulis atau sumber tertinggi dalam pengertian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, Perpres atau Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan terhadap undang-undang. Ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa setiap peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, yang B, Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi dia ini merupakan sumber hukum tertinggi dari tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang berlaku rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang 1945.
Kemudian ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang paling tinggi atau peraturan yang paling tinggi di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya yang kedua itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR, biasanya disingkat TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini biasa disebut kalau undang-undang itu disingkat menjadi UU, atau kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah Perpu. Ya, selanjutnya yang keempat, di bawah undang-undang atau Perpu ini adalah peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Dan selanjutnya di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini disebut Perpres. Kemudian ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, dan juga yang paling terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kota. Nah, jadi inilah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa nanti dikerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.